Pagi Ambiar. Selamat pagi Selamat pagi Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu. semua yang ada di sini. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan. Berjumpa lagi bersama Sobat Ambiar. Apalagi ditambah kita juga memperingati hari Isra Mi'raj. Nabi besar Muhammad SAW SAW. buat semua umat muslim yang ada di Indonesia. Iya, betul. Dan semua yang suka menyaksikan pagi-pagi Ambiar. Oh sekali. Berarti libur nih. Hari ini libur. Hari ini libur. Iya. Kita ini kerja ya. Kerja dong. Tetap dong, kita harus menghibur. Tetap kita harus menghibur yang di rumah libur, kita menghibur. Iya. Nggak ada bintang tamu, yaudah kita tutup aja dulu. Ini bintang tamu ini aku mau panggil deh. Iya. Kamu jemput. Ini deket banget dulu sama aku, tapi sebagai teman ya partner ya. Oh pernah pacaran? Enggak dong. Katanya beritanya iya loh. Ah itu cuma berita doang, gimmick saya. Yaudah, kalau gitu kakak yang panggil deh bintang tamu yang satu ini. Ini lagi viral kembali, Say. Lagunya. Lagi Karena viral lagunya. lagi, ya. Lagunya yang mana tuh? Jujurlah pada. Bukan. Bukan. Judulnya lagunya lagu Anda. Lagu Anda. Cinderella. Penampilan Anda. Kehidupan Anda. Langsung aja kita panggil. Ah. Ian Kasela. Monggo. Pagi-pagi Ambiar. Ada sebuah kisah tentang darah jelita. Hidup selalu penuh derah dan siksa. Datang sebuah berita tentang adanya pesta. Pangeran mencari permaisurinya. Cinderella pun tiba dengan kencana. Sepatu kaca hiasi kakinya. Semua terpada akan bercahaya. Pangeran pun jatuh cinta pada Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Sepatu kaca hiasi kakinya. Semua masa terbang akan kedatangannya. Pangeran pun hadir di pagi-pagi Ambiar. Sampai jumpa. Salah ya? Mas Ian Kasela. Terima kasih banyak. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, ada mic-nya, Mas. Aduh, ada ya. Ada. 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 Sampai harus biasanya tuh ya. Biasanya Mulai tuh. tak pakai ini. Cinderella sudah mulai meradang. Mas Ian. Ya. Ini lagi heboh banget, heboh. Iya. Lagi viral banget. Lagu Cinderellanya kembali mencuat. Iya. Tapi ini nggak bagus tahu. loh prestasi yang keluar ya. Alhamdulillah, benar, Dan Dewi. itu nggak tahu ramenya itu menurut Mas Ian nggak tahu bagus atau tidak ya. Iya. Mau tahu nggak sih? Mau tahu nggak sih? Mau tahu banget atau tahu aja? Sudah tahu belum sih? Emang ada rahasianya? Ada. Ada. Jawab dulu mau tahu banget atau tahu aja? Mau tahu banget deh. Mau tahu Ya banget? udah. Tuh kita lihat sama-sama. Mana sih Titi? Jangan benci bilang cinta. Giger. Selamat Ambiar. Siapa sih yang gak tahu dengan lagu Cinderella yang pernah dinyanyikan oleh Ian Kasela dengan band Raja dan sempat hits di tahun 2000-an. Tahu nggak sih, kalau kini lagu Cinderella viral kembali di media sosial dengan aransemen nuansa dangdut. Nih, aku kasih lihat. Jangan benci bilang cinta. Netizen pun sontak menyebut lagu Cinderella versi dangdut lebih viral dari aslinya. Gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, Geger.
salah satu penyanyi dangdut Yang yang fans ngefans banget sama Mas Ian Amin. Kasela. Yes. Lagu-lagunya Raja itu semuanya aku hafal. Betul sekali. Keren, lagu-lagunya Memang hampir semua semuanya lagu-lagunya meledak. enak-enak sekali. Betul, dan kebanyakan didangdutin sih. Gimana Mas Ian? Lagu yang viral ini tuh Cinderella ya. Iya betul, Cinderella. Itu siapa yang menciptakan? Ciptakan kan mungkin sudah tahu lah ya. Itu lagu tuh gue ambil, bukan gue yang ciptain. Lagu itu gue ambil dari teman gue. Ya dengan ada pembicaraan lah pastinya. Iya. Jadi ya udahlah itu udah selesai. Gitu, udah selesai. Jadi kok kayak takut sih? Enggak takut. Tapi memang faktanya itu kok. Faktanya itu kok. Jadi Dan sekarang sekarang tiba-tiba viral lagi? rame. Ya gue sih bersyukur alhamdulillah. Artinya bukan karena isu negatif. Iya. Bukan Tapi karena prestasi. ini karena prestasi murni. Jadi alhamdulillah. Artinya teman-teman ataupun publik mengapresiasi kembali lagu-lagu Raja ya puji syukur. Iya, tapi Mas Ian karena lagu ini kan viral banget ya. Ya, Kita juga mau tahu gimana pengalamannya Mas Ian ketika membawakan lagu itu saat itu gitu. Ya. Ada pengalaman-pengalaman yang seru nggak? Kalau ini gue pertama kali kita event di tahun 2024, gue aja shock. Gue waktu itu habis lagi liburan sama keluarga keluar lah ya. Iya. Pas gue balik, tapi memang event kita tuh memang dari sebelum 2000 November 2023 tuh kita sudah kontrak untuk main di Sumatera. Tanggal 17 Januari kalau nggak salah. Gue balik tanggal 13, 14, 16 kita berangkat, 17 kita show. Itu yang unik. Gue sih nggak terlalu perhatiin tadinya, Sar. Aku tuh nggak terlalu perhatiin. Tapi tiba-tiba orang pas gue naik, biasa kan kita lagu yang biasa dulu kayak manusia biasa, yakin, bulan, itu dulu lah. Tiba-tiba baru lagu pertama, orang udah teriak. Cinderella, apa-apaan lu? Kok Cinderella belum? Gue langsung gimmick. Jam berapa ini? Baru jam 9, Cinderella mah keluar jam 1 pagi, gue bilang. Jadi, Iya. setelah ini viral, memang yang ditunggu itu terus. Cinderella, iya. Tapi juga ada netizen nih Mas Ian yang Apa tuh? yang ngomongin tentang lagu Cinderella ini. Ini Ya, artikelnya. lirik lagu Cinderella milik band Raja viral. Netizen enakan versi sekarang. Maksudnya apa itu? Gimana tanggapannya itu, Mas? Enggak, maksudnya apa tuh ya? Viral Enakan. tapi enakan versi Ya, sekarang. bingung Versi versi yang koplo mana atau sih? versi apa gimana maksudnya? enggak. Maksudnya versi gimana nih ya? Jadi kami itu kan memang sudah lepas dari label yang lama. Jadi kita berdiri sendiri dengan Istana Musik. Oke. Punya Raja sendiri, terus kita juga punya publishing, Istana Publishing. Sehingga semua karya itu ya kita milik kita. Yes. Nah, semenjak tahun 2000 berapa, saya lupa tuh persisnya, kita bikin ulang dengan aransemen yang baru. Oh, berarti maksudnya enakan yang sekarang tuh aransemen baru Mungkin dari, lebih fresh. Dari Mas, Oke. dari Ya, Mas Raja, Ian juga? Raja Band. Oh, Raja dari Band. Raja Kita rilis ulang, tapi ya Tapi dengan beda apa? Aransemen. Aransemen. Bukan beda aransemen label. tidak, enggak, label beda, aransemen beda. Tapi basically musiknya seperti itu. Ya. Dia mau bilang itu bagusan yang lama atau enakan yang baru, yang penting kan lagunya tetap lagu Raja. Nah, kita lihat ya. Biarilah beropini apapun, Iya. seperti opini dari para netizen. Ini salah satunya Ini ya. kita lihat ya netizen bilang apa. Candu banget pas Cinderella pun tiba dengan kereta Gwencana. Kencana. Cinderella adalah nomor 1 dah pokoknya daripada penyanyi. Maksudnya? Next. Walah ini toh yang nyanyi suaranya Huf akhirnya bisa maksudnya? Gimana tuh? Gimana tuh Mas Ian? Kadang statement ataupun komen yang tidak sesuai dengan hati kita itu hanya mencari perhatian biar kita balas. Yes. Iya juga sih. Begitu kita balas dia seneng. Iya. Dia ngefans sebenarnya. Itu. Tadi kan ada suka yang di beda maksudnya di koplo di apa itu oke. Iya. Tapi originality kita. Nah makanya kita menyajikannya kayak gitu. Zah. Jadi kita sajikan versi lama, versi baru, dan alhamdulillah dibantu teman-teman para pengcover dengan versi koplo apa-apa. Sehingga beraneka ragam minat orang terhadap musik terpenuhin. Genre-nya ya. Tapi Bagus juga ya. loh. Tapi juga ternyata kalau Ian Kasela ini juga pernah disomasi. Kata siapa? Ini ada artikel. Ian Kasela pernah disomasi dan dituntut ganti rugi 20 miliar rupiah. Gara-gara lagu Cinderella. Netizen, kok nggak ada kelanjutannya? Gimana Jadi tuh, lanjutan Mas dari Ian? kasus ini seperti apa Mas Ian? Apakah dilanjutkan ke pihak yang berwajib? Enggak, aku alhamdulillah bersyukur ini bukan seperti sinetron ternyata. Iya. Yang berseri. Gak stripping ya? Enggak stripping. Alhamdulillah. Alhamdulillah. FTV doang deh. FTV aja. Satu kali aja udah ya. Terus gimana tuh? Jadi gimana Enggak, kelanjutan? jadi ya alhamdulillah sih bersyukur, artinya ya mudah-mudahan sih yang bersangkutan saudaraku si Ipai ini sudah
Dia mengaku sendiri dia capek. Jadi ada orang yang bertepuk tangan di belakang, dia bilang, ya alhamdulillah aku bilang kalau lo sadar seperti itu. Iya. Jadi ya udah gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya gimana lagi, terus bentuk tanggung jawab apa-apa, udahlah gini. Saya mungkin mengutip satu statement dari vokalisnya Sheila on 7. Saya pernah ngutip. Buat para teman-teman pencinta musik, kalian udahlah nikmatin aja musiknya. Kalau masalah ada urusan biarkan kami yang membereskan. Jadi pencinta musik di Indonesia khususnya itu kalian suka karena karya kan? Ya udah nikmatin karyanya aja. Prosesnya seperti apa udah kalian nggak usah tahu deh. Iya. Itu. Berarti artinya sudah dikomunikasikan dengan baik dan kasusnya sudah selesai. So far harusnya sudah. Kalau berdasarkan lisan yang terucap. Gitu. Ya mudah-mudahan apapun Mudah-mudahan itu lah cepat kita baik-baik terselesaikan. aja. Iya, betul. Yang udah lama jangan diungkit-ungkit. Betul. Mendingan ngulik-ngulik karya Ngulik baru karya, aja betul. biar dapat rezeki yang Betul. baru. Tapi Mas Ian, ini penasaran 20 miliarnya gimana? Enggak itu hanya nggak tahu lah ya. Gue nggak paham itu. Intinya udah selesai aja Iya. gitu ya Mas. Gue nggak paham itu dia Berarti nggak sampai ke sana ya? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada tuh. Nggak ada 20 miliaran itu nggak ada? Nggak ada rupiah-rupiahan, nggak ada lah. Ada 20 miliar mendingan buat bangun usaha kali ya. Ngumpulin setengah Berarti mati. damai sejahtera, salaman tangan enak gitu. Iya, karena memang komitmennya itu udah ada sebelumnya. Iya. Iya. Mendingan kita sama-sama fokus bantu Cinderella mencari sepatunya. Bantu Cinderella mencari Luar lagu. Ini Iya, ini ada artikel. juga ya kita baca nih. Anak Ian Kasela ngebet minta nikah. Ian Kasela nanti dulu, tunggu sukses. Emang Mas Ian punya anaknya berapa sih? Jadi anakku tuh kan 3, Wi. Iya. Cowok semua. Yang minta kawin nomor? Dan alhamdulillah maksudnya sudah lulus sekolah tuh 1, udah kuliah nih. Yang pertama. Yang pertama si Hugo. Ini yang minta nikah. Sebenarnya sih dia secara langsung nggak ngomong. Belum ngomong. Jadi dia ngomong ke media nih. No. Enggak, dia nggak ngomong ke media. Ngomong ke media Kan sih. ini nomor 1, jadi dia minta nikah nomor 2. Enggak juga. Nomor 3. Nomor 3. Enggak, Nomor enggak. 3. Ya jadi mereka ini kan karena mereka akrab di rumah tuh ngobrol-ngobrol. Mungkin kecetus kali ya. Gue kayaknya tahun ini pengen. Nah yang nomor adeknya langsung ngasih tahu ke aku. Terus aku coba komunikasi sama maminya. Kita juga sebagai orang tua ya ketawa ya. Perasaan baru kemarin lo gua gendong kok sekarang mau minta yang aneh-aneh. Terus gue juga masih muda kenapa lu jadiin kakek? Maksudnya masih mau kawin lagi apa gimana? Maksudnya gimana sih? Nggak paham deh. Siapa gue? No, kan masih muda maksudnya berarti apa? Gua kan masih muda nggak mau jadi kakek dulu. Oh menolak tua. Tapi ketika diobrolin sama Ya. istri, Ada ketawa, kita ketawa. Maksudnya ini masa sih gitu loh. Mau punya mantu Iya, gitu cuman ya. gue sempat ngobrol secara apa namanya ya, barengan, nggak khusus. Aku tuh selalu gini kalau ada masalah, mau yang bermasalah nomor 3, nomor 2, nomor 1, selalu ajak ngobrolnya bareng. Ya. Sehingga Ya. dia tidak merasa disudutkan. Ya. Iya. lalu apa yang dikatakan Aku kepada ngomong gini, pertama itu kita itu aku tanya masing-masing usia. Iya. Terus yang biasa lah yang jawab nomor 1 dan nomor 2 itu jawab aku udah dewasa. Oke. usia berapa Mas Ian? 18 sama mau 17. Oh, deket banget. Sudah punya KTP sih. Iya. Aku udah dewasa. Nah, aku bilangin usia itu bukan hanya sekedar dewasa. Iya. Usia itu menentukan seseorang untuk mapan atau enggak. Iya. Mapan dalam apa? Mapan itu bukan, dia langsung jawab, aku kan juga udah bisa cari uang. Iya. Mapan bukan masalah segi materi saja. Bukan hanya finansial. Iya, betul. Mapan itu mental. Itu yang paling penting. Jangan sampai nanti ya pengalaman gua dulu. Betapa susahnya gue mendekati mantan pacar ini yang jadi istri. Karena banyak gosip saat itu yang teman-teman artis, figur ini kawin cerai. Ya, ya. Tadi itu kan Jawabnya kalau besar. bilang banyak ketakutan-ketakutan yang dicontoh oleh anak-anak. Takutnya anaknya jadi anak yang nggak baik Iya, karena iya, didikan orang tuanya. Emangnya Mas Ian ini punya, kan pasti kan punya rumah tangga yang ini boleh, ini nggak boleh dicontoh oleh anak. Yang sekiranya nggak boleh dicontoh buat anak-anak dalam rumah tangga itu apa? Aku tuh gini, yang pertama yang aku sangat didik mereka itu adalah terhadap komitmen dulu. Komitmen kalian kalau sudah berbuat begini-gini kalian harus siap dengan konsekuensi ya. Jadi tanggung jawab. Ya. Itu. Nomor 1 karena dia gini Wi, anakku kan cowok, kudu belajar
mengerti dan memahami dan kalau perlu harus bisa menerapkan di otak dan hatinya tanggung jawab dia sebagai laki-laki itu seperti apa. Dia harus belajar, itu tadi yang aku bilang mental akhirnya. Kenapa aku sampai bisa menyimpulkan itu mental? Mental terhadap dirinya. Dirinya kalau sudah mentalnya kuat dia bisa memahami, menyadari. Nah itu yang aku terapkan, kamu kalau bisa jangan tiru yang jelek. Yang betul setuju itu. Iya, emotional quantity Sabar, ya. sabar, Wi. EQ-nya, EQ, FQ, IQ. Nah, Aduh, artinya Apakah ulang apa itu MQ artinya? nggak ada? Kalau IQ itu berarti intelligent quantity. Yeah. Jadi berarti harus smart, mental, balik lagi ke pemikirannya, Yes. open minded. Kalau SQ, spiritual quantity itu balik lagi ke agama. Yeah. Kita tujuan hidup itu apa? Supaya Oke. kita sadar Betul. tadi. Lah EQ, emotional quantity itu bagaimana? Kalau udah kita punya spiritual yang bagus, punya intelijen yang bagus, kita pasti bisa punya emosional, akhirnya bisa mengendalikan semuanya. Jangan kemana-mana, tetapi ke pagi-pagi aja.